Welcome back di Cinelist, tempat dimana lo bisa dapat rekomendasi berbagai macam tontonan seru. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang disturbing, sakit, dan sinting, yaitu film-film bertema eksperimen terhadap manusia. Judul-judul di daftar ini nunjukin gimana di saat seseorang merasa punya kuasa, mereka bisa menyalahgunakan kekuasaan itu untuk melakukan kekejaman di luar nalar. Dan sebagai genre yang punya tujuan menakut-nakuti penontonnya, film horor jadi media yang sempurna buat menggali sisi gelap manusia yang karena berbagai macam alasan tega melakukan eksperimen gila terhadap sesamanya. Di film pertama ada Das Experiment. Banyak dari kalian mungkin udah pernah dengar ya soal Stanford Prison Experiment. Itu adalah eksperimen sungguhan yang dilakukan oleh Philip Zimbardo pada tahun 1971 dan dianggap sebagai eksperimen yang luar biasa mengerikan. Selain karena caranya nggak sesuai etika, juga karena hasil eksperimen itu yang mengungkap sisi tergelap manusia. Eksperimen tadi pernah beberapa kali diangkat ke film, termasuk di Das Experiment ini. Dikisahkan ada 20 orang berpartisipasi dalam eksperimen untuk memerankan sipir dan narapidana. Tapi hanya dalam beberapa hari, roleplay itu berujung kekacauan yang terjadi karena masing-masing pihak terlalu tenggelam dalam peran mereka. Das Experiment menyoroti gimana penyalahgunaan kekuasaan itu dapat mengubah manusia biasa menjadi sosiopat hanya dalam waktu singkat. Berikutnya ada Dead Ringers. Film thriller psikologis karya David Cronenberg ini dibuat berdasarkan dua sumber. Pertama dari kisah hidup Stewart dan Cyril Marcus, dan yang kedua berdasarkan novel berjudul Twins buatan Barry Wood dan Jack Gisland. Kisahnya itu mengenai Elliot dan Beverly, saudara kembar identik sekaligus ginekolog yang khusus melakukan perawatan terhadap kesuburan wanita. Masalahnya, Elliot tuh sering menyalahgunakan praktik yang mereka lakukan. Dia kerap menggoda pasien wanita, lalu setelah bosan memberikannya pada Beverly. Dan karena keduanya merupakan kembar identik, nggak satu pun dari wanita itu yang sadar. Sampai kemudian Beverly jatuh cinta sama wanita bernama Claire yang bisa ngebedain muka kakak beradik kembar tersebut. Tapi ketika Claire pindah karena alasan pekerjaan, Beverly pun mulai mengalami depresi dan melihat banyak pemandangan aneh. Beverly itu ngerasa harus memperbaiki para wanita yang dia temui dan mulai melakukan berbagai macam eksperimen ekstrim terhadap mereka. Berikutnya ada film yang agak jadul yaitu Eyes Without a Face yang rilis tahun 1960. Ini adalah film yang menunjukkan gimana orang tua itu rela ngelakuin apapun demi anak mereka, termasuk mencuri wajah orang-orang gak berdosa buat diberikan pada sang anak. Itulah yang dilakukan oleh Dr. Genesier, si ahli bedah plastik di film asal Prancis ini. Ngerasa bersalah akibat menyebabkan kecelakaan mobil yang membuat wajah anaknya, Christian, terluka parah, Genesier pun berambisi mencari cara untuk memperbaiki kesalahan itu. Cara yang dia tempuh adalah dengan menculik banyak wanita, mencuri wajah mereka, lalu memasangkannya ke muka Christian. Berikutnya ada satu lagi film buatan David Cronenberg yaitu The Fly. The Fly ini adalah remake untuk film berjudul sama yang rilis tahun 1958 dan sampai sekarang dikenal sebagai salah satu body horror terbaik sepanjang masa. Alurnya bercerita tentang Seth Brundle, seorang ilmuwan eksentrik yang punya mimpi menciptakan mesin teleportasi. Ketika ngerasa mesinnya udah sempurna, Brundle pun nekat melakukan uji coba terakhir dengan menggunakan tubuhnya sendiri. Tapi ketika secara kebetulan ada seekor lalat yang terhisap ke mesin tersebut, DNA Brundle dan si lalat pun tercampur dan membuatnya bertransformasi menjadi manusia lalat yang menyeramkan. Berikutnya kita pindah ke Asia, yaitu ada Horrors of Malformed Man. Ini adalah horor Jepang produksi Toei, sebuah tontonan gila sekaligus unik yang nunjukin apa jadinya saat seorang jenius sinting itu mendapat kesempatan untuk melakukan apapun yang dia mau. Kisahnya menyoroti mahasiswa kedokteran bernama Hirosuke yang kabur dari rumah sakit jiwa kemudian mencuri identitas pria misterius yang udah mati. Dari situlah terjadi rangkaian peristiwa yang membawa Hirosuke mendatangi sebuah pulau aneh yang dikuasai oleh ilmuwan gila. Di sana, si ilmuwan itu berambisi menciptakan masyarakat ideal dengan cara menjalankan eksperimen terhadap manusia. Horrors of Malformed Man adalah film yang eksplisit, baik soal kekerasan maupun seksualitasnya.
Berikutnya gue agak curang nih karena bukan masukin satu film doang, tapi 3 film, yaitu ada The Human Centipede Trilogy. Gue masukin semuanya karena trilogi satu ini tuh emang kayak nggak bisa dipisahin. Semuanya sinting dan disturbing. Di tiap filmnya yang nampilin eksperimen menciptakan manusia kelabang dengan cara menjahit mulut seseorang ke anus orang lain, sutradara Tom Six tuh kayak selalu berusaha mendobrak batasan moralitas. Mungkin bukan film dengan cerita yang solid, tapi buat para pencari tontonan sinting, trilogi The Human Centipede itu adalah tontonan yang wajib. Lalu ada film yang dari judulnya udah kelihatan banget bercerita tentang apa, yaitu Human Experiments. Kalau ditonton sekarang, film yang rilis sekitar 44 tahun lalu ini emang kelihatan konyol ya. Karena akting lebay para pemainnya, juga aspek teknis yang ketinggalan zaman, tapi kengerian yang muncul dari ide soal apa jadinya di saat orang sinting memegang kontrol atas manusia lain itu masih tetap sama. Kisahnya berpusat pada penyanyi country muda bernama Rachel yang dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Di sanalah dia ketemu dokter sadis bernama Klein yang menjalankan eksperimen mengerikan untuk menyembuhkan para narapidana dari penyakit mental mereka dengan tujuan mengubah narapidana itu menjadi manusia yang baru. Lalu kita balik lagi ke Jepang, ada Kyofu. Film yang punya judul internasional The Sylvian Experiments ini rada beda dibanding judul lain di daftar ini karena fokusnya yang lebih dekat ke arah hubungan keluarga dan elemen mistis. Dan kalau di film-film lain, korban eksperimennya kebanyakan adalah orang asing, di sini kita bakal ngelihat seorang ibu yang menjadikan putrinya sendiri sebagai subjek. Ceritanya berawal saat sepasang suami istri yang sama-sama ahli bedah syaraf menonton rekaman sebuah eksperimen rahasia yang dilakuin kepada anak-anak. Di tengah eksperimen, sebuah peristiwa aneh terjadi saat cahaya putih keluar dari tubuh anak-anak tersebut. Salah satu dari anak tadi menghilang lalu menjadi korban eksperimen baru yang dilangsungkan oleh ibunya sendiri. Walaupun ceritanya sering agak kerasa rumit dan absurd, Kyofu ini menarik ditonton karena konsep ambisiusnya yang membahas soal akhirat hingga transformasi metafisik. Selanjutnya ada salah satu film paling disturbing dan paling bikin mual yang pernah dibuat, yaitu Man Behind the Sun. Ini adalah film eksploitasi asal Hong Kong yang terinspirasi dari kisah nyata tentang Unit 731, sebuah unit rahasia milik tentara Jepang yang eksis selama Perang Dunia II. Unit itu melakukan berbagai macam eksperimen kejam terhadap tahanan asal Cina dengan tujuan menguji kekuatan senjata biologis yang mereka persiapkan untuk perang. Man Behind the Sun ini sama sekali nggak menahan diri dalam menampilkan penyiksaan-penyiksaan brutal yang bikin penonton tuh bertanya-tanya, apakah kemanusiaan masih ada di dunia ini? Untuk film terakhir kita mampir ke Eropa, tepatnya Spanyol, yaitu The Skin I Live In. Film ini adalah horor yang efektif membuat penontonnya ngerasa nggak nyaman karena atmosfer yang berhasil dibangun. Alurnya berpusat pada ahli bedah plastik yang berniat menciptakan kulit sintesis yang konon sama sekali nggak bisa rusak. Sebagai kelinci percobaan, dia pun menculik wanita muda, lalu mulai bereksperimen menggunakan kulit wanita itu. The Skin I Live In bukan cuma disturbing, tapi juga dimotori oleh akting kuat para pemainnya, terutama Antonio Banderas sebagai si dokter gila. Oke, itu tadi adalah rekomendasi 10 film soal eksperimen manusia paling kejam dan paling sinting versi Cinelis. As always, kalau lu misalkan punya rekomendasi sendiri bisa share itu di kolom komentar. Dan kalau lu ngerasa video-video kami ngebantu ngasih rekomendasi tontonan, bisa klik subscribe dan share video-video yang lain di medsos kalian. Alright then, kalau gitu sampai ketemu di video-video berikutnya.